Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang bertutur tentang kisah perjalanan hidup seorang tokoh, seorang manusia istimewa yang dihadiahkan Sang Maha Pencipta untuk Indonesia dan Nusantara. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang ulama Indonesia yang menganut paham wahdatul wujud? Betul sekali. Hampir sebagian besar dari kita akan langsung mengarahkan pikiran ke satu nama yang identik dengan paham wahdatul wujud, yaitu Syekh Siti Jenar. Seorang ulama yang hidup semasa dengan Wali Songo di Pulau Jawa. Tapi, tahukah kalian bahwa Syekh Siti Jenar bukanlah satu-satunya yang mengenalkan paham wahdatul wujud di Indonesia? Jika paham wahdatul wujud muncul bersamaan dengan Syekh Siti Jenar di Jawa, di ujung Sumatera, tepatnya di Kerajaan Aceh, paham wahdatul wujud diperkenalkan lewat tokoh sentralnya, yaitu Syekh Hamzah Al-Fansuri. Dalam usaha mengembangkan dan menyebarkan paham wahdatul wujud di negeri Aceh khususnya, dan negeri-negeri Melayu pada umumnya, Syekh Hamzah Fansuri dibantu dan mendapat sokongan penuh dari seorang murid setia, sekaligus sahabat beliau, yang bernama Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Hamzah Fansuri memiliki pengaruh penting di Kerajaan Aceh pada masa Sultan Alauddin Riayat Shah, tahun 1588 sampai 1604 Masehi. Beliau berperan sebagai guru, sekaligus kadi di Kerajaan Aceh. Pelanjut peran yang sama, seperti yang dilakukan Hamzah Fansuri sebagai guru dan kadi Kerajaan Aceh, adalah murid sekaligus sahabatnya sendiri, yaitu Syamsuddin As-Sumatrani, semasa dengan berkuasanya Sultan Iskandar Muda, yaitu antara tahun 1603 sampai 1636 Masehi. Sekitar 30 tahun lamanya, Syekh Syamsuddin As-Sumatrani mewarnai kehidupan di Kerajaan Aceh. Kekuasaan dan pengaruh beliau sangatlah kuat. Bahkan sejarah menyebut bahwa jabatan dan pengaruh beliau di Kerajaan Aceh menduduki posisi kedua, setelah Sultan itu sendiri. Tepatnya, Syekh Syamsuddin Sumatrani adalah Perdana Menteri, guru, sekaligus kadi di Kerajaan Aceh kala itu. Syekh Syamsuddin Sumatrani wafat dalam pertempuran melawan Portugis di Malaka, tahun 1040 Hijriah, atau 1630 Masehi. Beliau dimakamkan di Kampung Ketek, Malaka. Lantas, siapakah gerangan Syekh Syamsuddin As-Sumatrani itu? Tidak banyak catatan sejarah yang bisa dijadikan referensi tentang diri Syamsuddin Sumatrani, utamanya karena peristiwa pembakaran dan pemusnahan kitab-kitab dan hasil karya beliau, sekaligus pembunuhan terhadap pengikut-pengikut setianya. Nama lengkap beliau adalah Syamsuddin bin Abdillah Sumatrani. Atau sering juga disebut Syamsuddin Pasai, yang dikaitkan dengan negeri asalnya, yaitu negeri Pasai, yang terletak beberapa kilometer arah barat Lok Semawe, ibu kota Aceh Utara. Beliau juga biasa disebut Syamsuddin Sumatrani, karena beliau adalah orang Sumatera. Syekh Syamsuddin Sumatrani adalah keturunan seorang ulama, yaitu dari ayahandanya. Beliau berguru ilmu sufi kepada Syekh Hamzah Al-Fansuri, dan pernah belajar kepada Sunan Bonang di Jawa. Syamsuddin As-Sumatrani adalah seorang mufti dan penasihat utama Sultan Iskandar Muda, seorang pembesar dan penghulu agama, atau seorang syekh terkemuka yang berada di lingkungan Istana Kerajaan Aceh Darussalam. Menurut Hikayat Aceh, kedudukan sebagai penasihat Sultan itu diperoleh Syamsuddin Sumatrani bukan sebagai hadiah dari Sultan Iskandar Muda, yang berkuasa tahun 1606 hingga 1636 Masehi, melainkan karena memang beliau mempunyai pengetahuan yang tinggi, sehingga diangkat menjadi penasihat Sultan. Oleh sebab itu, pantas jika selama berada di lingkungan Kesultanan Aceh, Syamsuddin memperoleh sebutan bermacam-macam. Oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Alam, yang berkuasa tahun 1589 hingga 1604 Masehi, Syamsuddin Sumatrani dijuluki sebagai Syekhul Islam. Oleh ahli sejarah Barat, beliau disebut Syekh Penasihat Agung Raja, Imam Agung, Imam Kepala. Sebagai seorang ulama, sufi, dan filosof yang memperoleh dukungan penuh dari Sultan Iskandar Muda,
Syamsuddin Sumatrani dapat lebih leluasa mengembangkan ajaran-ajarannya. Oleh sebab itu, di wilayah Aceh, beliau memiliki pengaruh yang cukup besar dan luas. Catatan sejarah ini memberi isyarat bahwa Syamsuddin Sumatrani adalah ulama yang memiliki keunggulan lebih dari ulama-ulama yang lain pada masanya. Beliau masyhur dalam ilmu tasawuf, alim dalam segala ilmu, serta fasih berbicara dalam bahasa Arab, sehingga ditugaskan juga sebagai juru runding dengan perutusan negara luar. Syamsuddin Sumatrani adalah murid dan pendukung utama dari Syekh Hamzah Al-Fansuri. Keduanya memiliki kedekatan yang kuat. Tapi, meskipun demikian, dalam dunia tasawuf keduanya memiliki perbedaan. Hamzah Fansuri adalah tokoh sufi pencari Tuhan, yang mencoba mencari Tuhan karena dorongan batin, lewat perjalanan ruhani secara personal. Sedangkan Syamsuddin Sumatrani adalah tokoh sufi yang mencari Tuhan, lewat cara mengenali hakikat dari semua yang ada, serta mengetahui kesatuan yang tersembunyi. Menurut Syamsuddin, mengenali Tuhan secara personal itu sangatlah sulit. Oleh sebab itu, dalam proses mengenali Tuhan, seseorang harus dibimbing oleh guru yang sempurna agar tidak sesat. Tujuan akhir yang hendak dicapai seorang sufi adalah makrifat, yaitu melihat Tuhan dari dekat, menggunakan mata hati. Selanjutnya, Syamsuddin Sumatrani membahas dan menjelaskan lebih jauh paham wahdatul wujud, yang sebelumnya telah diajarkan oleh gurunya, Syekh Hamzah Fansuri, agar bisa lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat luas. Penjelasan beliau ini kemudian dikenal dengan sebutan Martabat 7. Syekh Syamsuddin Sumatrani lah yang pertama kali mengajarkan Martabat 7 di abad 17 Masehi. Memang, sebelum Syamsuddin Sumatrani mengajarkan Martabat 7, sudah dikenal Martabat 7 dalam ajaran Wahdatul Wujud. Namun, Martabat 7 yang dikenal sebelumnya menempuh perkembangan berbeda karena masuknya pengaruh India, seperti praktek yoga di dalam amalan zikirnya. Hal itu bisa dimaklumi, karena penggagas Martabat 7 sebelumnya adalah Muhammad Fadullah Al-Burhanpuri, yang berasal dari India. Syekh Syamsuddin Sumatrani adalah sosok ulama bermazhab Syafi'i. Beliau termasuk kategori ulama yang produktif dalam dunia tulis-menulis. Banyak kitab dan karya tulis yang beliau hasilkan. Namun sayang seribu kali sayang, kitab dan karya tulis beliau sangat sedikit yang tersisa dan bisa dinikmati, karena sebagian besar telah menjadi korban pembakaran dan pemusnahan yang dilakukan di masa Sultan Iskandar Sani berkuasa di Kerajaan Aceh Darussalam. Sebuah catatan hitam dalam sejarah yang meninggalkan luka untuk bangsa Indonesia. Jangan lupa ninggalin jejak ya, like boleh, komen juga boleh. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.